Oke, jumpa kembali dengan saya di channel Agung Albel. Kita mau kasih rekomendasi buat barang-barang elektronik yang mesti ada di kendaraan kalian. Jadi para penggemar gadget, jadi ada beberapa barang yang memang harus ada di mobil kalian, di kendaraan kalian. Kenapa? Karena ini sangat diperlukan pada saat-saat Anda berkendara. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah sebuah kabel. Jadi kabel ini ada beberapa macam. Jadi kita ambil contoh saja dari Basius. Jadi kabel ini kita ada dua buah. Jadi yang pertama ini adalah kabel magnet. Jadi zinc magnetic. Jadi safe fast charging data kabel. Jadi ini ada kabel USB 4M plus L plus T. Jadi ada tiga di dalamnya. Oke, kita lihat saja di bagian depannya. Jadi seperti ini penampilannya. Ini adalah kabelnya. Ini ada tempatnya untuk chargernya. Terus yang ini ada tulisannya 5 ampere dan 100 cm. Jadi dia 1 meter dan dia bisa charging sampai dengan 5 ampere. Terus yang belakang ini adalah tampilannya ketika dia dilakukan pengecasan. Modelnya seperti ini. Di sini ada keterangannya, dia untuk transferring data sampai 480 Mbps. Oke. Terus yang di samping sini ini ada tulisannya built-in magnetic suction head container. Terus yang di kedua ini adalah single headed power disconnecting, dan yang ketiga strong magnetic attraction. Jadi ini sudah sangat rekomendasi sekali yang dari punyanya Basius. Itu yang magnetic. Yang kedua ada kabel dari Basius juga. Jadi design for extended data kabel. Jadi dia juga 3 buah kabel. Jadi ada micro USB, lightning, dan type C. Kenapa saya pilih yang ini? Karena ini ada 3 kabel yang dijadikan satu. Jadi bukan satu kabel dijadikan 3. Kenapa saya tidak pilih yang satu kabel dijadikan 3? Karena biasanya terkait dengan kekuatannya dia lebih cepat rusak. Yang kedua jadi beberapa kali saya pakai itu speednya lambat sekali. Oke, kita lihat di depan ini ada penampakannya. Jadi seperti ini bentuknya nanti di dalam. Dia ada bulatan ini, ada tulisannya design with magnetic absorber base. Seperti apa ini nanti kita lihat di dalamnya. Terus sampingnya kosong, dan di belakang ini adalah seperti ini nanti ketika akan dilakukan pengecasan. Jadi bisa 3 sekaligus. Dia ini 1 meter. Cuman di sini untuk ampernya nggak ada ya, kelihatannya nggak ada. Jadi untuk ampernya nggak ada. Biasanya kalau ampernya nggak ada itu dia standar aja untuk untuk pengecasannya. Jadi mungkin dia tidak fast charging. Oke, kita buka saja dulu kabel yang pertama, yang ada di tangan saya. Oke, ini kita singkirin dulu, taruh samping biar tidak mengganggu. Oke, seperti ini. Dapat stiker lagi dari Basius. Jadi entahlah ini stiker apa modelnya. Seperti ini. Oke,
Jadi seperti ini adalah penampakan kabelnya. Kita lihat bahannya ini ada lapisan nilon ya, jadi kuat banget. Oh, ini jadi ini kayak tempelan buat apa ya? Ini plus buat apa ini? Oh, jadi ini nanti ditempelkan di kendaraannya, jadi di dashboard atau di mana ini ditempel begini. Sedangkan ini nanti bisa ditaruh di, jadi ini magnetik. Jadi ini nanti, jadi seperti ini magnetik. Ini biar apa? Nanti biar aman ketika tidak kemana-mana, nanti kabelnya dia stay aja di satu lokasi. Ketika kita butuhkan, kita tidak usah nyari-nyari lagi, dia sudah ada di tempat yang akan kita cari. Oke, kita lihat dulu, kita buka. Jadi kenapa kita unboxing barang-barang receh seperti ini ya, karena memang barang-barang seperti ini yang kita butuhkan ketika kita berkendara. Jadi dia ada 3 kabel, jadi 3 kabel sendiri, 1, 2, 3. Dia kabel yang terpisah, dan ini adalah tampak dari materialnya yang bagus, kuat, dan bisa diandalin. Terus ini, jadi ini bisa berfungsi sebagai magnetik tadi. Yang kedua, ini bisa sebagai jadi biar lebih rapi, jadi bisa ditarik-tarik. Ini dua-duanya magnetik. Oh enggak, jadi yang satu enggak magnetik ya, yang magnetik dia cuman yang atas saja. Oke, dia ada Lightning untuk iPhone, Type-C untuk beberapa produk Android yang terbaru, dan yang ini adalah micro USB. Oke. Jadi coba, ini infonya katanya ada lampunya. Coba kita cek dulu, nyala nggak? Yap. Jadi di sini ada lampunya, ada lightingnya. Ketika dia terhubung dengan daya, dia bisa menyala. Jadi kita bisa tahu ini ada listrik, ada nyalanya, ada dayanya nggak, ada listriknya. Oke, kita singkirin. Oh, di dalam ada apa lagi? Oh, nggak ada, cuman buku-buku kertas-kertas aja. Jadi ada thank you dari Baseus, dan ini adalah kertas warranty card dari Baseus. Cuman warranty card ini selama ini tidak pernah kita pakai, ya kan? Oke, produk kedua ini adalah masih dengan kabel data yang fast charging tadi. Oke, kita buka saja. Segelnya kita paksa saja, kita buka ya. Segelnya plastik, jadi agak alot. Oke, kita buka. Yap, seperti ini. Di dalamnya sama, ini ada warranty card, ucapan terima kasih, dan stiker dari Baseus. Oke, kita singkirin lagi, dan ini adalah produk dari magnetik. Agak susah. Oke, jadi tampilannya seperti ini.
biasanya kalau fast charging memang dia ada warna beda di sini. Dia tampilannya seperti ini. Untuk bahan material kabelnya sama dengan yang tadi, ada kayak nilon anyaman gitu. Ini ada strapnya, jadi biar digulungnya lebih rapi. Dan ini ada apa saja? Ada Type C. Oke, kelihatannya ada Type C di tengah ini, dan ini yang 1 2 ini ada Lightning dan micro USB. Cara ambilnya seperti apa ya? Oke, jadi seperti ini, ditempelin, ditarik. Jadi ini sudah keluar. Oke, cukup kuat sekali. Nah, cukup menyulitkan untuk melepasnya. Jadi ini juga kita rekomendasikan. Kenapa? Karena dia satu kabel bisa untuk 3 buah, dan ini dia magnetik. Kelemahannya magnetik memang kadang kalau kita nggak pas di pinnya itu dia nggak connect. Nah, cuman dia ini pinnya beda. Jadi pinnya yang untuk yang masuk ke HP ini dia bulat-bulat seperti kayak sasaran tembak untuk panah, dan yang ini adalah pin biasa. Jadi kalau andai kata ini tidak pas atau kita putar-putar begini, dia masih bisa menyala, masih bisa terkoneksi. Oke, ini kabelnya. Sekarang kita lanjut ke barang selanjutnya. Ini, jadi ini adalah quick charger untuk mobil. Jadi BPS quick charger, tetapi dia dilengkapi dengan Bluetooth MP3 charger. Jadi sebenarnya untuk Bluetooth MP3 charger ini memang tidak begitu penting. Kenapa? Karena untuk audio sekarang memang sudah terkoneksi dengan Bluetooth charger. Jadi ini memang kurang penting. Tetapi whatever lah. Jadi siapa tahu suatu saat kita membutuhkan. Jadi kita pakai saja, karena dia ada dan harganya cukup terjangkau, worth it, dan ini adalah yang kita butuhkan. Ini adalah tampilan depannya, dan ini adalah tampilan sampingnya. Dia ada satu USB charging port, terus Type C charging port, dan USB charging port yang kedua, dan ada TF card slot. Jadi dia bisa dimasuki TF card. Oh, ini tampilan belakangnya. Dia bisa yang untuk USB 1 itu dia outputnya 4,5 volt 5 ampere, atau 5 volt 4,5 ampere, dan 9 volt 3 ampere, 12 volt 2,4 ampere. Terus yang Type USB kedua itu adalah 5 volt 1 ampere. Sedangkan yang Type C itu 5 volt 3 ampere, 9 volt 3 ampere, dan 12 volt 2,4 ampere. Jadi total outputnya ini kalau kita maksimalnya untuk tiga-tiganya beroperasi itu adalah sekitar 36 watt. Oke. Dia Bluetoothnya itu sudah versi 5, dan distance-nya, jaraknya kurang dari 10 meter. Masih oke lah. Ini adalah baterai voltage test, terus quick charging, dan musik from flash disk. Oke, kita buka lagi dalamnya seperti apa. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi kita ganti baterai. Kenapa? Karena kita baru tahu ternyata baterai dari device kita tinggal 1 biji. Jadi daripada nanti mati, mending kita ganti dulu. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Kita buka dari itemnya. Ya,
ini ada manual booknya. Jadi seperti ini. Terus seperti biasa, kartu terima kasih, warranty card, dan stiker. Oke, jadi kita singkirkan dulu ya ini. Ini ada kartu terima kasih, terus warranty card dan stikernya kita singkirkan lagi. Dan ini adalah device-nya. Ini adalah barangnya seperti ini. Ini masih plastik semua. Jadi di sini ada USB 1. Jadi USB 1 ini yang gelap ya. Jadi USB 1 ini yang dia yang ada kuningnya, ini yang untuk fast charging tadi. Ada yang tengah ini ada Type C, dan yang sebelah sini ini adalah yang USB 2. Ini adalah ada tombol, jadi ini bisa diputar. Jadi ini untuk phone bisa diputar dan ditekan. Ini ada tombol 2, tombol fisik untuk maju dan playback. Oke, jadi ini masih segel, jadi seperti ini. Ini nanti dicolok di lighter. Jadi dicolok di lighter, dan ini nanti USB-nya kita bisa gunakan untuk 2 USB, yang fast charging dan yang biasa. Yang satu ada Type C, jadi ada 3 lubang yang bisa digunakan. Oke. Barang terakhir ini adalah barang yang sebenarnya simple, tapi ini adalah barang yang sangat recommended. Kenapa? Karena ini adalah car mount. Jadi ini untuk tempat handphone. Jadi biasanya kita pakai GPS dan lain-lain yang masih kendaraannya masih belum support untuk map, yang belum Android dan lain-lain. Ini adalah salah satu jepitan handphone yang sangat recommended sekali. Kenapa? Karena ini bisa ditaruh di atas dashboard, jadi dijepitkan di ujungnya dashboard. Jadi seperti ini nanti. Ini ditaruh, dijepit di ujungnya dashboard. Ini handphonenya. Jadi pandangan kita nggak kemana-mana karena ada beberapa car mount itu yang tempatnya di ventilasi AC. Ada yang ditaruh di tengah ya, biasanya di tengah, atau ditempel di kaca yang tidak presisi posisinya di depan. Jadi kadang mengurangi konsentrasi dari pengemudi untuk melihat. Kalau posisinya di depan gini kan udah pasti kelihatan. Tapi kok kita mengemudi sambil main HP? Ya kalau memang kita butuh map seperti apa, kan tidak mungkin kita daripada nyasar. Jadi depannya seperti ini. Dia bahan materialnya adalah metal. Nah ini kan keunggulannya adalah midpoint navigation at eye level. Jadi posisinya pas di depan sekali. Kita beli di Basius In Auto juga, sama di Tokopedia. Dia warna black, dan ini untuk aksesoris mobil. Belakangnya tampilannya seperti ini. Materialnya metal ABS warna silver atau black. Dia ditaruh di car center console, dia ada di depan. Oke, kita buka. Di dalamnya ada apa? Pasti ada karmonnya, pasti ada stikernya. Ini ada ucapan terima kasih, dan ini adalah stiker. Jadi sebenarnya Basius buat apa ya ngeluarin budget untuk bikin
dua barang ini gitu loh. Jadi stiker yang ya biasa aja sih menurut saya. Dan yang kedua adalah ucapan terima kasih seperti ini. If any problem with product quality, please contact related store for after sales service. Seharusnya hal-hal seperti ini bisa ditaruh di kardusnya, jadi untuk mengurangi biaya produksi sebenarnya sih. Oke, kita singkirin kardusnya, kita ambil barangnya. Yaps. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini dudukannya. Jadi ini ditaruh nanti di ini kan penjepit. Jadi posisinya seperti ini. Kita masukkan di dalam dashboard, terus kita jepit. Jadi seperti ini. Jadi ini masuk di, misalkan jari saya ini adalah dashboardnya. Jadi kita masukkan di sini dan kita jepit. Dia sangat kuat sekali dan aman. Terus handphonenya bisa ditaruh di atasnya sini. Dia pakai per di sininya, dan di sini pun juga pakai per. Kalau yang bawah ini pernya sangat kuat sekali, tetapi jangan khawatir karena di ujung sini yang tepat untuk jepit di dashboard kendaraan kita di atas speedometer itu terbuat dari karet, materialnya karet. Jadi ini sangat aman sekali buat kendaraan, dan di atasnya ini pun juga karet. Jadi karet yang ada motifnya, jadi bisa aman sekali. Dan dengan posisi seperti ini masih bisa digunakan untuk handphone sebesar apapun, asal bukan tablet ya. Coba, oke. Iya. Jadi bisa ditaruh di sini, ini kuat sekali. Terus di dalamnya ini pun juga ada gigi-giginya, jadi kayak semacam polanya juga ada kasarnya. Jadi handphone ini bisa tertahan dengan kuat sekali, dengan baik sekali, meskipun agak sedikit goyang kalau kita paksakan. Kalau kita paksakan agak goyang, tetapi kalau untuk misalkan untuk guncangan-guncangan kendaraan saya pikir aman. Ketika dia sudah menjepit seperti ini, untuk goyangan-goyangan kendaraan sih saya pikir aman. Oke. Dan material untuk penjepit dari handphonenya ini pun juga terbuat dari karet. Karetnya masih sangat empuk sekali dan elastis sekali, sehingga handphone kita pasti aman dan tidak ada rusaknya. Terus untuk bahannya pun build quality-nya juga, walaupun ini terbuat dari material ABS, tetapi build quality-nya masih cukup oke. Dan sebenarnya kalau untuk car mount itu yang seperti ini yang sebenarnya kita rekomendasikan, bukan yang di tempat AC. Kenapa? Karena yang pertama, kalau AC-nya itu nyala, berarti secara otomatis langsung kena ke handphonenya. Jadi misalkan ditempel gini di tempat AC, bagian belakang ini sangat dingin sekali akhirnya nanti. Kenapa? Karena langsung ketemu dari ventilasi AC. Ini bisa menyebabkan bahwa baterai kita ini cepat habis kalau kita operasikan. Kenapa? Kalau di udara dingin itu power consumption dari baterai itu sangat tinggi. Jadi secara teoritisnya sih seperti itu. Oke. Tetapi kalau di sini dia aman. Jadi ada 3 barang tadi. Jadi yang pertama adalah ini adalah Baseus car mount. Yang kedua adalah ini adalah apa tadi ya? Charger untuk mobil, jadi charger mobil. Yang ketiga ada kabel data.
Jadi kabel data ini terserah kalian mau pilih yang magnetik seperti ini atau yang non magnetik. Kalau yang non magnetik itu kita sarankan yang seperti ini, yang terpisah. Jadi itu lebih bagus. Kenapa? Karena kalau yang magnetik ini ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, ketika kita pakai di handphone, jadi misalkan kita masukkan di sini ya, ini yang Type C-nya. Coba kita masukkan, masuk seperti ini. Ketika kita akan ambil, jadi ketika kita mau ngambil dari pinnya, pin yang kita tancapkan di sini ini agak susah sekali. Apalagi kalau, ya kan, agak susah. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan hard case atau casing-casing yang agak tebal untuk di sekitar tempat charging ini, sehingga akan lebih sulit lagi kalau kita mau ambil. Jadi minusnya itu. Kelebihannya ini sudah fast charging dan bisa untuk data kalau yang lightning. Untuk yang lain masih belum, hanya untuk charging saja, only charging. Oke, jadi 3 barang ini yang kita rekomendasikan untuk harus berada di kendaraan. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di channel Agung Albel seputar unboxing dan rekomendasi-rekomendasi, juga beberapa podcast-podcast yang inspiratif. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.